Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari Kamis Prapaskah ketiga, tanggal 27 Maret 2025. Mari kita merenungkan sabda Tuhan untuk menimba inspirasi yang berguna bagi kehidupan iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Setelah setan itu keluar, orang bisu itu mulai berbicara. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Yang lain meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka ia akan merampas senjata yang diandalkannya dan bagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam perjalanan Prapaskah, kita diajak untuk merenungkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita benar-benar mendengarkan suaranya dan mengikuti jalannya? Ataukah kita seringkali keras hati dan menutup telinga terhadap kehendak Tuhan? Hari ini, bacaan dari kitab Nabi Yeremia dan Injil Lukas berbicara tentang bagaimana hati kita manusia bisa saja menolak Tuhan, tetapi juga bagaimana kita dipanggil untuk memilih Dia dengan sepenuh hati. Dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus katakan, siapa tidak bersama aku, dia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, dia mencerai beraikan. Ini adalah pilihan besar dalam hidup kita. Apakah kita sungguh ada di pihak Tuhan, atau kita masih ragu-ragu dan membiarkan hati kita menjauh dari Tuhan? Kita boleh melihat poin-poin kecil yang bisa kita refleksikan. Yang pertama, Tuhan berbicara, tetapi apakah kita mendengar? Dalam bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yeremia, Tuhan menegur bangsa Israel yang tidak lagi mendengarkan suaranya. Tuhan katakan, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Namun bagaimana tanggapan mereka? Dikatakan, tetapi mereka tidak mau mendengar dan tidak mau memperhatikan, melainkan mengikuti rancangannya sendiri. Bangsa Israel menutup diri mereka dan lebih memilih mengikuti keinginan sendiri daripada taat kepada Tuhan. Lalu apakah kira-kira yang menjadi maknanya buat kita? Tuhan selalu berbicara dalam hidup kita, tetapi apakah kita benar-benar mendengarkan suara Tuhan? Kadang-kadang kita lebih memilih mengikuti keinginan pribadi kita daripada mentaati kehendak Tuhan. Kalau kita menjauh dari Tuhan, kita akan kehilangan arah hidup kita. Kita bertanya, apakah saya sudah sungguh mendengarkan Tuhan dalam doa dan firman-Nya? Poin yang kedua, kuasa Tuhan berhadapan dengan hati yang keras. Dalam Injil Lukas,
Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari seorang bisu, dan orang itu pun dapat berbicara. Tapi bagaimana tanggapan orang-orang di sekitarnya? Dikatakan, tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Mereka menyaksikan kuasa Tuhan secara nyata, tetapi tetap menolak untuk percaya. Tuhan Yesus lalu menjawab dengan tegas, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan dan terus melawannya akan mengalami kehancuran. Apa maknanya buat kita? Tuhan selalu menunjukkan kuasanya dalam hidup kita, tetapi apakah kita benar-benar percaya? Kadang-kadang kita mencari alasan untuk tidak mentaati Tuhan, seperti orang-orang yang menuduh Yesus. Jika kita ingin hidup kita menjadi kuat, kita mesti tetap berada di pihak Tuhan. Lalu kita bertanya, apakah saya sungguh percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidup saya, ataukah saya justru masih meragukan Tuhan? Poin yang ketiga, memilih Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus tegaskan dalam bacaan Injil untuk kita hari ini, siapa tidak bersama aku, dia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada jalan tengah dalam iman kita. Kita harus memilih Tuhan sepenuhnya, atau kita akan semakin menjauh dari Tuhan. Bagaimana cara kita memilih Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Kita bisa lakukan itu dengan setia dalam doa dan membaca firman Tuhan, menjalankan perintah Tuhan dalam kasih dan ketaatan, menjauhi sikap ragu-ragu dan tetap percaya pada kuasa Tuhan. Lalu kita bertanya juga, apakah saya sudah benar-benar berada di pihak Tuhan dalam hidup saya? Saudara-saudariku dikasih Tuhan, agar firman Tuhan ini benar-benar mengubah hidup kita, mari kita lakukan hal-hal konkret, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jangan hanya mendengar, tapi juga memahami dan melakukannya. Menjalani hidup dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Jangan mudah goyah oleh keraguan atau ketakutan. Memilih Tuhan dalam setiap keputusan hidup. Jika dihadapkan dengan pilihan antara kehendak pribadi dan kehendak Tuhan, pilihlah jalan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa Tuhan selalu berbicara, tetapi kita harus membuka hati untuk mendengarkan Dia. Kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita, tetapi kita harus percaya dan tidak meragukan Tuhan. Kita harus memilih Tuhan sepenuhnya, tidak bisa setengah-setengah lagi. Saat kita menjalani masa prapaskah ini, mari kita bertanya ke dalam diri kita sendiri. Apakah saya sudah sungguh mendengarkan suara Tuhan dalam hidup saya? Apakah saya masih ragu-ragu terhadap kuasa Tuhan? Apakah saya sudah memilih Tuhan dalam setiap keputusan hidup saya? Semoga hati kita semakin terbuka untuk mendengarkan Tuhan, semakin teguh dalam iman, dan semakin setia memilih Dia dalam hidup kita. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian memberikan selalu kita kenangkan dalam doa-doa kita. Dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.